Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan dengan episode 6 yang kemarin, yaitu tentang teori input data. Oke, sebelumnya kepada teman-teman, jangan lupa ya, untuk tetap di rumah aja karena sekarang lagi uh, ginting-gintingnya untuk dengan wabah COVID-19 ya. Itu pun kalau misalkan teman-teman yang pengen keluar, usahakan menggunakan masker ya, masker untuk melindungi mulut, hidung, serta hand ini ya, pencuci tangan ya. Oke, selalu jaga kebersihan. Oke, itu saran dari saya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang input data yang ada di Python. Pembahasannya itu tentang input data string, numerik, desimal, real, dan konversi nilai input. Oke. Pertama, di sini kita bisa masukkan input. Input ini adalah metode input yang ada di Python, kemudian balas tutup kurung. Sekarang ini akan saya coba eksekusi menggunakan terminal. Python 3, Python episode 6. Nah, di sini akan ada, ini kalau dilihat kayak sejenis tempat untuk kita mengisikan kalimat ya, atau teks. Misalkan saya coba isi Tokopedia. Nah, di sini akan dieksekusi bahwa ini betul tipenya adalah tipe string. Misalkan saya coba masukkan angka misalkan atau numerik 23. Nah, di sini akan terbaca sebenarnya ini dia bukan terbaca dalam bentuk angka. Kenapa? Karena input. Di sini masukkan hasil dari input itu bertipe string. Untuk lebih jelasnya saya akan coba buka di terminal Python. Kemudian saya akan coba masukkan input. Saya coba masukkan Tokopedia. Nah, ini bahwa dia menandakan adalah ini data teks yang kita masukkan dan ini adalah hasil dari eksekusinya. Sekarang saya coba menggunakan dengan angka. Nah, ini menggunakan dia ada menandakan bahwa ini adalah sebuah string. Kenapa? Karena ada tanda petik di sini. Oke. Sekarang ini saya akan coba masukkan misalkan nama Anda misalkan. Ini saya coba bersihkan. Kalau saya coba jalankan Python 3. Nah, di sini akan masuk, akan dieksekusi untuk memasukkan nama Anda. Misalkan saya coba masukkan di sini adalah Ari misalkan. Nah, jadi sebenarnya ini nama Ari sudah masuk sebenarnya. Jadi kalau kita masukkan Ari akan masuk. Sekarang saya akan coba panggil menampilkan nama yang sudah kita isikan tadi. Caranya seperti ini. Print sorry ya, ini maksudnya tidak ada nilai variabel. Jadi kita tidak masukkan variabel di dalamnya. Sekarang saya coba masukkan variabel. Masukkan nama Anda. Ini saya coba, ini tanpa variabel ya. Masukkan input. Masukkan data tanpa nilai variabel. Ini masukkan data dengan nilai variabel. Sekarang saya save. Kemudian saya jalankan. Loh, kok tidak masuk ya? Sorry. Kita lupa masukkan di sini input. Aduh. Typo ya, bukan typo. Sering salah gitu. Kita masukkan di sini nama Anda misalkan Ari. Kok air ya? Nggak apa-apa lah. Nah, jadi kalau untuk menampilkan hasil inputan kita, di sini kita bisa langsung aja print, kemudian nama variabel. Kalau kita jalankan, misalkan hari,
Nah, maka akan tampil di sini. Ini adalah eksekusi dari ini, karena dia menampilkan nama yang ada. Untuk lebih lengkapnya, misalkan saya coba buat nama yang Anda masukkan, seperti itu. Oke. Jangan lupa di save, kemudian dijalankan, misalkan hari. Nah, nama yang masukkan adalah nama yang Anda masukkan hari. Jadi, itulah bentuk menggunakan memasukkan data tanpa variabel, jadi langsung eksekusi, langsung masukkan namanya, atau menggunakan nilai dari sebuah variabel. Ini adalah bentuk menampilkan datanya. Kemudian kita masuk di input numerik, ya. Satu lagi untuk di sini string. Jadi kalian bisa masukkan di sini %s ya, karena dia menandakan sebagai string. Persen, misalkan di situ. Kalau misalkan kalian teman-teman membuat atau memasukkan sebuah karakter, misalkan masukkan sebuah karakter, misalkan contoh seperti itu, print karakter yang Anda masukkan %c ya, %c untuk karakter. Sekarang saya coba save, kemudian saya coba jalankan. Nama Anda misalkan di sini adalah Tokopedia. Oke. Langsung ditampilkan hasil yang kita inputkan tadi. Kemudian masukkan sebuah karakter T. Jadi ketika masukkan karakter T, maka yang akan dimunculkan di sini adalah karakter itu sendiri yang kita masukkan terlebih dahulu, yang kita masukkan tadi. Oke, lanjut kita masuk ke input data numerik. Jadi input data numerik itu ada dua tipe, bilangan integer dan tipe integer dan tipe float. Pertama, untuk kita bisa langsung memasukkan angka desimal, katakanlah desimal itu tanpa menggunakan variabel, misalkan ini ya. Jadi selalu diawali dengan tipe integer, int plus kurung input plus kurung lagi, kemudian masukkan nilai bilangan 1. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini langsung dieksekusi ya. Jadi kita bisa masukkan bilangan 1 sama dengan 10. Nah, untuk kita menampilkannya karena di sini tidak menggunakan variabel. Jadi untuk menampilkannya agak membingungkan. Jadi kita harus buat satu buah variabel, misalkan di sini adalah bilangan 1, kemudian int, kemudian input, dan masukkan bilangan 1, misalkan print bilangan yang Anda masukkan bilangan 1. Atau teman-teman bisa menggunakan di sini %d. Oke, kita coba di sini. Ini yang pemanggilan string biasa, dan ini pemanggilan yang menggunakan %d. Hapus komanya, kemudian di sini %. Oke, kita coba jalankan. Python nilai bilangan 1, misalkan di sini adalah 1, misalkan, kemudian masukkan bilangan 1, oke, dieksekusi yang ini ya. Tadi ini, yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua ini adalah ini. Misalkan bilangan satunya saya coba masukkan di sini 28. Oke, jadi langsung muncul ya, keluar. Bilangan yang Anda masukkan 28 adalah ini dari sini, bilangan 1. Ini menggunakan pemanggilan string
atau nilai dari numerik seperti biasa, atau bisa menggunakan persen D seperti ini. Persen D menandakan bahwa dia adalah sebuah desimal, bilangan desimal. Oke, kita coba langsung mengarah ke bilangan float. Jadi di sini misalkan bilangan real. Ingat, bilangan real hampir di semua bahasa program dikenal dengan nama float. Jadi kita masukkan di sini float, kemudian input, kemudian masukkan bilangan real, kemudian print bilangan real yang Anda masukkan, bil real. Ini untuk menampilkan versi biasa. Bisa juga menggunakan persen F, menandakan bahwa dia adalah tipe bilangan real, float, tipe float. Oke, seperti itu. Kita coba clear. Kemudian kita coba jalankan. Masukkan bilangan real, misalkan 2,5. Nah, nanti muncul ya. Bilangan real Anda sini yang Anda masukkan adalah 2,5. Oke. Bilangan real yang Anda masukkan 2,5000. Nah, ini kalau kita menggunakan persen F. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menampilkan 1 koma atau 2 koma di belakang? Nah, di sini kita bisa tambahkan titik 2F. Jadi ini 2 angka di belakang koma. Kalau mau tambahkan 3 juga bisa, 4 juga bisa. Jadi kita tambahkan 2 aja dulu ya, sebagai contohnya. Ini. Kita coba jalankan. Bilangan real misalkan 2,5. Nah, jadi akan tampilkan 2 angka di belakang koma. Kenapa? Karena kita masukkan persen titik 2F. Jadi itu maksudnya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan yang saya jelaskan, walaupun sedikit agak terbata-bata, tapi tidak apa-apa. Semoga teman-teman bisa pahami. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, itu konversi nilai input. Oke, misalkan saya punya contoh, misalkan bilangan 1 masukkan, int input, oke. Input atau tidak, ini sebagai input karena kita mau lihat cara mengkonversinya. Masukkan bilangan 1. Nah, ini kalau misalkan lihat, ini kan dia tipenya nanti tipe string ya. Kemudian bilangan 2 sama dengan int input, masukkan bilangan 2. Kita menggunakan sebuah proses ini dengan variabel hasil. Bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian print bilangan 1. Ini persen D. Oke. Bilangan 1. Kemudian sini bilangan 2. Persen D, di sini bilangan 2. Di sini hasil pen
penjumlahan persen di persen hasil. Oke, kita lihat permasalahan seperti apa. Karena ini adalah tipe data string, kemudian ini adalah tipe data integer. Apakah dia bisa langsung ngeprosesnya atau gimana? Kita coba jalankan. Yang satu misalkan 5, 2 misalkan 3. Hasil penjumlahan adalah 8. Kok bisa diproses ya? Bisa ya? Seharusnya nggak bisa ini. Seharusnya harus kita konversi dulu dia. Oh sorry, kita pemanggilannya menggunakan Python ya. Ini Python 2, sementara yang kita pakai adalah Python 3. Python 3, Python 6, misalkan bilangan satunya adalah 5, bilangan 2 tadi 3 ya. Nah, ini dia. Sorry ya, tadi ada agak, berarti Python 2 bisa dipakai ya, walaupun artinya Python 2 tidak mengenal mana string dan mana integer ya. Aneh. Kalau Python 3, berarti Python 3 lebih mengenal, lebih akurat pengenalan tipe datanya, baik tipe data string maupun tipe data integer. Nah, sini ada type error, kesalahan error. Kenapa di sini dibilang must be string, not integer. Jadi ada salah satu bilangan yang tipenya tipe data string, makanya tipe data itu harus dirubah dulu ke dalam tipe data integer. Nah, untuk merubahnya caranya seperti ini. Pertama, bilangan mana, variabel mana harus kita rubah? Jelas bilangan 1. Oke. Jadi, kita samakan aja nama bilangannya. Misalkan, bisa juga dengan nama bilangan yang lain. Bilangan 1 sama dengan integer bilangan 1. Ya, kenapa bilangan 1? Karena di bilangan 1 ini harus kita rubah ke dalam integer. Jelas bilangan 1 ini harus kita rubah. Kalau misalkan di sini bukan maksudnya nama variabel lain daripada nama bilangan 1, misalkan nama bilangan 3, nah di sini harus 3. Ya, nama bilangan 3, kemudian di sini harus juga 3. Oke. Oke, kita coba jalankan. 5, 3. Nah, jadilah seperti ini. Jadi, sorry, ini salah typo lagi ya. Sini menggunakan persen. Ini juga persen. Aduh, sering salah. 5 dan 3. Nah, jadi bilangan 1 adalah yang 5, bilangan 2 adalah 3. Hasil penjumlahan adalah 5. Hasil penjumlahan adalah 8. Nah, ini kalau kita menggunakan mengkonversi bilangan string ke dalam bilangan integer. Begitupun dengan bilangan float, di sini bisa kita tampilkan, misalkan nilai dari string ini saya coba masukkan dengan tipe bilangan real. Kita akan coba jalankan. Misalkan 2,5 ditambah 6 misalkan. Nah, di sini ada nilai error invalid literal for integer with base 10. Sementara yang kita masukkan adalah tipe bilangan real. Jadi, pertama, bilangan 1 ini kita akan rubah ke dalam bilangan float. Nilai. Di sini kita harus rubah menjadi float. Kenapa float? Karena yang kita masukkan tadi adalah penggunaan tipe bilangan real atau float. Jadi bilangan 1 ini karena masih dalam itu string, tipe string, jadi kita harus rubah ke dalam float. Oke. Kemudian di sini ini bukan
bilangan 1 karena sini bukan persen %D, melainkan persen %F. Oke. Kenapa? Karena bilangan 1 tadi kita masukkan untuk tipe data float. Ini tetap sama persen %D, kenapa masih integer. Dan di sini hasilnya, kita bisa masukkan tipe data integer atau tipe data float. Ambil contoh, misalnya kita ambil data float. Karena ada koma di belakang, maksudnya ada angka di belakang koma. Kita coba jalankan. Misalkan sini 2,54. Nah, DJ-nya seperti ini. Ini adalah bilangan real, ini adalah bilangan desimal, ini adalah hasil penjumlahannya. Berarti 6,5 sekian-sekian. Kalau kita menggunakan di sini persen %D, maka yang akan ditampilkan itu adalah 6. Ya. Persen %D. Ini dia akan tetap menampilkan 6. Nah, itu kan ya. Komanya tidak terbaca. Kenapa? Ini adalah bilangan desimal. Karena misalkan kita masukkan bilangan float pertama, jelas hasilnya harus bilangan float juga. Dari kita lihat, oh ini bilangan float, ini ada angka di belakang koma terakhir gitu. Sekarang yang terakhir adalah merubah memasukkan angka ke dalam string. Ya, angka ke dalam string. Baik itu angka tipenya desimal atau bilangan real. Contoh misalkan jumlah bulan ya. Jumlah bulan, sini sambil bulan apa bagus ya? Bulan Maret. Oke, jumlahnya adalah 31 hari. Misalkan di sini saya coba masukkan jum day, jumlah hari Maret misalkan. Masukkan integer, kemudian input, masukkan jumlah hari bulan Maret, kemudian print jumlah hari ditambah, ini adalah keterangannya, spasi untuk menandakan bahwa dia ada spasinya, hari adalah di bulan Maret. Di bulan Maret. Ini contoh aja, contoh sederhananya. Jadi tipe integer akan kita coba panggil ke dalam tipe string. Jadi coba kita lihat apa permasalahannya, apa errornya. Misalkan 31. Nah, di sini dikatakan tidak support ya, operand tipe S4 plus integer dan string. Maksudnya, ini adalah tipe integer, tapi pemanggilannya dalam bentuk tipe string. Nah, solusinya gimana? Jadi, tipe string ini harus kita rubah dulu. Tipe integer ini harus kita rubah dulu ke dalam tipe string. Caranya gimana? Caranya, kita bisa buat nama variabel baru atau membuat dengan nama variabel yang sama. Oke, untuk tidak membingungkan, kita buat saja nama variabel yang sama dengan yang ini. Jumlah hari sama dengan str. Str itu adalah stringnya. Tanda kutip dalam kurung jumlah hari yang ada di sini. Sini ya, variabel ini. Kemudian paste di sini. Sorry, kita langsung aja deh. Kita harus menghindari copy paste. Jumlah hari, seperti itu. Nah, sekarang kita coba jalankan. 31 ya. Nah, jalankan. Jadi, ini berhasil. Kenapa? Karena kita sudah konversi nilai integer ke dalam string.
Sehingga pemanggilan tipe string itu bisa langsung dieksekusi. Jadi seperti ini. 31 hari adalah di bulan Maret. Contoh lagi. Contoh kecil lagi. Misalkan di sini misalkan beras ya. Beras 10,5 ya, sorry. Ini kita masukkan dalam tipe bilangan integer ya, bukan integer, float ya. Float input misalkan beras yang dibeli Ari seberat kilogram, misalkan seperti itu. Oke, misalkan di sini contohnya adalah float. Kita rubah ya dari bilangan float ke dalam string. Misalkan di sini beras ya, misalkan float beras yang dibeli Ari seberat kilogram. Contoh seperti itu. Ini saya coba tampilkan print, misalkan beras beras yang dibeli Ari. Contohnya seperti itu. Coba kita jalankan. Misalkan 10,5. Nah, di sini sama kayak tadi yang perubahan integer ke string ya. Jadi tidak support operan tipe float ke dalam string. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini harus kita rubah dulu tipenya. Jadi tipe float kita rubah ke dalam tipe string. Misalkan di sini berat misalkan dengan variabel yang lain ya. Berat str sini beras ya. Karena ini yang harus nilai dari ini yang harus dirubah ke dalam string menggunakan variabel baru yaitu berat. Nah, untuk di sini ini bukan lagi beras lagi ya, tapi berat yang harus dipanggil di sini. Kenapa? Karena ini adalah tipe pemanggilan string, kemudian ini yang sudah variabel yang sudah dirubah ke dalam string. Oke, kita coba jalankan. 10,5 kg. Nah, jadi itu seperti ini ya. Jadi 10,5 kg adalah berat beras yang dibeli Ari. Oke, teman-teman, semoga bisa paham dengan penjelasan saya yang agak ini ya, membingungkan. Tapi ya, tidak apa-apa, semoga teman-teman bisa paham dan bisa cepat dimengerti. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.